Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Arab pada tingkat madrasah aliyah. Sebelum beranjak ke kompetensi inti dan ke kompetensi dasar, kita harus tahu dulu itu apa itu SKL. SKL itu adalah kriteria terkait standar kemampuan standar kemampuan siswa yang harus ditempuh oleh siswa tersebut pada tingkat tertentu. Gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk agar digunakan oleh seorang guru dalam melakukan kemampuan yang harus dimiliki. Selanjutnya ke kompetensi inti. Apa makna kompetensi inti itu? Nah, kompetensi ini mencangkup spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, adapun pengertiannya itu yaitu tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang siswa pada jenjang kelas tertentu. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi KI ini yaitu sebagai sikap pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program pendidikan dalam mencapai SKL. Nah, adapun kedudukan kompetensi inti ini yaitu dapat disimpulkan. Nah, yaitu KI itu sebagai anak tangga atau batu loncatan menuju standar kompetensi lulusan. Adapun penjabaran dari kompetensi ini untuk mata pelajaran bahasa Arab ini tingkat madrasah aliyah itu telah dijabarkan dalam KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Selanjutnya kita membahas tentang kompetensi dasar. Nah, apa makna kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar itu merupakan kemampuan peserta didik yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti yang harus dicapai melalui proses pembelajaran. Nah, KD ini adalah tingkat kemampuan siswa dalam muatan pembelajaran belajar siswa yang dikembangkan berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, taksonomi itu dapat dimaknai sebagai prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan terkait perilaku siswa atau peserta didik yang terbagi ke dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembagian ranah ini untuk perilaku belajar digunakan untuk mengukur perubahan perilaku belajar siswa mulai dari proses belajar sampai hasil belajar. Nah, kedudukan kompetensi dasar ini sebagai anak tangga menuju kompetensi inti. Jadi, kompetensi inti itu juga anak tangga menuju standar kompetensi lulusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek materi pelajaran Bahasa Arab kelas 12 dengan tema kedua yang berjudul as-sabab. Nah, kita langsung saja, yaitu pada bagian 3.3 yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema as-sabab. Nah, yang melibatkan tindak tutur mendeskripsikan sebuah kejadian dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal fi'il mabni ma'lum. Nah, jadi pada bagian ini kita dilatih dalam fungsi sosialnya, yaitu dengan menjelaskan fungsi sosial dari teks prosedural. Nah, selanjutnya kita kepada titik 3.4. Nah, yaitu mengevaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan as-sabab. Nah, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mabni ma'lum. Nah, jadi dalam bagian titik 3.4 ini yaitu tentang struktur teks ya. Jadi kita terus bisa mampu
mampu menyebutkan komponen teks prosedural atau bisa mengevaluasi dari teks atau deskripsi yang ada. 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tindak tutur atau menyajikan sebuah kejadian dan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal fi'il mabni maklum, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi pada kompetensi 4.3 ini yaitu kita harus menguasai bahasa tentang asbab, terus melatih atau mengingat kata-kata terkait tema asbab, terus memahami pembentukan fi'il mabni maklum. Nah, selanjutnya 4.4. Nah, 4.4 ini yaitu menyajikan hasil evaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema asbab. Nah, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal fi'il mabni ma'lum baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi pada kompetensi ini itu kita dilatih dengan tindak tutur baik secara lisan maupun tulisan dengan memahami bentuk tuturan atau mendeskripsikan sebuah teks tentang tema asbab. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.